Yesus diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu dosen Matematika Terapan dan teman-teman kelas 1A TMK yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya David Prayogo sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi kali ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai aplikasi ilmu ukur pada perkapalan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan materi, yaitu Mas Ahmad Bilal, Tegar Ramadhani, Dimas Andrian, dan saya sendiri. Selanjutnya adalah penyajian materi oleh pemateri yang pertama. Kepada Mas Ahmad Bilal, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mempresentasikan materi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bilal dari kelas 1A TMK, NIM 3671302202. Selanjutnya langsung saja ke pengertian kapal. Kapal merupakan salah satu bentuk transportasi laut yang mengangkut baik berupa barang, penumpang, bahan tambang, dan lain-lain pada semua daerah yang mempunyai wilayah perairan tertentu. Karena sebagian besar, 2/3 permukaan bumi adalah air. Kapal sejak dahulu digunakan manusia sebagai sarana transportasi yang sangat penting untuk hubungan dagang, penyebaran agama, pencairan emas atau rempah, hubungan diplomatik, dan lain-lain. Baik, next. Yang kedua yaitu ada pengertian stabilitas kapal. Stabilitas adalah keseimbangan dari kapal, merupakan sifat atau kecenderungan dari sebuah kapal untuk kembali kepada kedudukan semula setelah mendapat kemiringan. Kemiringan yang disebabkan oleh gaya-gaya dari luar. Rubianto 1996 sama dengan pendapat Okijo 1972 bahwa stabilitas merupakan kemampuan sebuah kapal untuk menegak kembali suatu kapal menyengat oleh karena kapal mendapatkan pengaruh luar, misalnya angin, ombak, dan sebagainya. Next. Yang selanjutnya yaitu A, titik berat, center of gravity. Titik berat, center of gravity, dikenal dengan titik G dari sebuah kapal, merupakan titik tangkap dari semua gaya yang menekan ke bawah terhadap kapal. Letak titik G ini di kapal dapat diketahui dengan meninjau semua pembagian bobot di kapal. Makin banyak bobot yang diletakkan di bagian atas, maka makin tinggilah letak titik G-nya. Secara definisi, titik berat G ialah titik tangkap dari semua gaya-gaya yang bekerja ke bawah. Letak titik G pada kapal kosong ditentukan oleh hasil percobaan stabilitas. Perlu diketahui bahwa letak titik G tergantung daripada pembagian berat di kapal. Jadi, selama tidak ada berat yang digeser, titik G tidak akan berubah walaupun kapal oleng atau mengangguk. Next. Yang selanjutnya itu B, titik apung, center of buoyancy. Titik apung dikenal dengan titik B dari sebuah kapal, merupakan titik tangkap dari resultan gaya-gaya yang menekan tegak ke atas dari bagian kapal yang terbenam dalam air. Titik tangkap B bukanlah merupakan suatu titik yang tetap, akan tetapi akan berpindah-pindah oleh adanya perubahan syarat dari kapal. Dalam stabilitas kapal, titik B inilah yang menyebabkan kapal mampu untuk tegak kembali setelah mengalami kemiringan. Letak titik B tergantung dari besarnya kemiringan kapal. Bila kemiringan berubah, maka letak titik B akan berubah atau berpindah. Bila kapal menyengat, titik B akan berpindah ke sisi yang rendah. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Dimas Andrian. Pada Dimas Andrian dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, Dimas Andrian Ramadhani tidak bisa mengikuti pada Zoom kali ini dikarenakan ada kepentingan keluarga. Untuk itu saya akan menggantikan Dimas Andrian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tegar Ramadhani Dwi Putra Senta, NIM 36212113022009.
Saya akan melanjutkan materi dari Ahmad Bilal, yaitu titik metasentris, atau dikenal dengan titik M dari sebuah kapal. Merupakan sebuah titik semu dari batas di mana titik G tidak boleh melewati di atas, agar supaya kapal tetap mempunyai stabilitas yang positif atau stabil. Meta artinya berubah-ubah. Jadi titik metasentris dapat berubah letaknya dan tergantung dari besar sudutnya kemiringan. Apabila kapal kemiringan pada sudut kecil tidak lebih dari 150, maka titik apung B bergerak sepanjang busur di mana titik M merupakan titik pusatnya di bidang tengah kapal atau center of line. Dan pada sudut kemiringan yang kecil, ini perpindahan letak titik M masih sangat kecil sehingga masih dapat dikatakan tetap. Dimensi pokok dalam kestabilan kapal. Seperti contoh di layar tersebut, KM sama dengan KB plus BM. Untuk kapal tipe flat bottom, KB sama dengan 0,50D. Untuk kapal tipe V bottom, KB sama dengan 0,67D. Untuk kapal tipe U bottom atau KB sama dengan 0,53D. Alat yang digunakan untuk kebijakan stabilitas kapal. Yang pertama, potensiometer. Resistor yang nilai resistensinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang telah tersedia. Simbol potensiometer dapat dilihat dari segi gambar. Potensiometer ini dimanfaatkan menjadi sensor dengan cara memberi tegangan pada aki-aki dari potensiometer. Yang kedua, LCD. Liquid Crystal Display juga dengan sebagai LCD adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan berbagai bidang, misalnya alat elektronik seperti televisi, kalkulator, layar komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, PC 1710 atau 1710 Hg adalah sebuah kard multifungsi yang berfungsi untuk menerima penyimpanan dan pengiriman data. Data ini bisa berupa data ADC. PC ini juga support pada semua komputer mempunyai kard VGA. Selain itu, PC ini juga support pada software seperti MATLAB yang akan kami gunakan. Selain MATLAB juga support pada C++, Visual Basic, dan Delphi. Yang keempat, MATLAB merupakan bahasa MATLAB adalah singkatan dari Mathematics Laboratory atau Metric Laboratory. Dalam ilmu komputer, MATLAB didefinisikan sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengerjakan operasi matematika atau operasi aljabar metrik. MATLAB merupakan sistem interaktif yang data dasarnya adalah matriks. Matriks dianggap data dasar dalam MATLAB yang ditulis dalam bentuk metrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya disambung oleh rekan saya, David Prayogo. Silakan, Mas David. Baik, terima kasih Mas Tegar Ramadhani. Saya menyambung dari presentasi Mas Tegar. Yang pertama ada metodologi. Di metodologi ada yang pertama, satu, studi literatur, yang kedua, perancangan alat, yang ketiga, pembuatan software, yang keempat, perakitan sistem keseluruhan, yang kelima, pengujian alat, kemudian yang ketujuh, validasi pemodelan, kemudian yang ke-8, analisa data, kemudian kesimpulan dan saran, dan penyusunan laporan. Baik, next. Ya, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hasil perancangan dan penganalisaan bekerja hampir sesuai dengan aktualnya. Sensor yang digunakan berupa potensiometer kurang akurat karena dalam pembacaan keulangan memerlukan delay seperkian detik. Nilai kestabilan dapat diketahui dengan nilai GZ pada kondisi beberapa derajat keolengan kapal. Baik, next.
Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Demikian tadi diskusi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri tepuk tangan kepada kelompok penyaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.